Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai tradisi sosiokultural. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Maria Petronella Diri dengan NIM 4312100. Saya Priscilla Teresma PI, NIM 4312108. Saya Egalisa Rupiani Mario, NIM 43120037. Ya, seperti yang kita tahu, teori komunikasi itu memiliki 7 tradisi. Namun di sini kami akan membahas salah satu dari ketujuh tradisi tersebut, yakni tradisi sosiokultural. Apa sih sebenarnya tradisi sosiokultural itu dan bagaimanakah tradisi khusus atau peranannya di dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kami akan membahasnya berdasarkan jurnal Perspektif Sosiokultural dalam Dunia Pendidikan Studi Kasus pada proses pembelajaran second language dan pembentukan motivasi diri mahasiswa pendatang yang ditulis oleh Novaliana, Hans Karunia, dan Irwansyah. Jadi, pengertian sosiokultural itu adalah sekelompok makhluk hidup yang berjalan erat karena suatu sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk satu kesatuan. Sedangkan dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa teori sosiokultural ini merupakan sebuah teori yang menekankan adanya interaksi antar manusia di dalam suatu budaya. Interaksi yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebuah aturan, sebuah peran, serta sebuah nilai di dalam suatu budaya itu saling berinteraksi untuk membangun suatu berkesinambungan agar terciptanya kondisi yang stabil dan terpelihara tentu saja. Interaksi yang dimaksud di sini itu bukan hanya terjadi dalam dunia masyarakat saja, tapi juga mencakup ke dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sekarang ini, orang-orang tidak hanya bersekolah pada daerah mereka masing-masing, tapi mereka itu menempuh pendidikan pada daerah-daerah lain atau negara lain, sehingga dari situ terbentuk suatu tradisi baru. Masyarakat atau mahasiswa pada umumnya yang datang dari luar daerah asli mereka untuk bersekolah di suatu daerah baru, di sini harus belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan budaya baru tersebut agar dia mendapatkan hal positif dari situ, di mana itu menjadi sebuah motivasi diri untuk memberikan dia semangat untuk menyelesaikan pendidikannya. Meninggalkan budaya daerah asli bukan berarti melupakan, tapi di sini di mana dia belajar budaya baru sehingga bisa mengkombinasikan itu sehingga dia tidak akan menjadi orang yang tertinggal, tapi untuk selalu mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mungkin bagi para mahasiswa yang merantau sulit untuk menyesuaikan diri, namun hal positif yang dapat diambil ialah mereka dapat mempelajari banyak budaya yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa tradisi sosiokultural ini adalah interaksi antar manusia dalam suatu budaya. Di sini Bapak Besar Teori Komunikasi Stephen W. Littlejohn menegaskan ada 5 asumsi yang digunakan oleh tradisi sosiokultural dalam memandang suatu fenomena. Yang pertama itu ada interaksi simbolik. Dalam jurnal dikatakan bahwa kontras utama atau hal utama yang digunakan oleh tradisi sosiokultural adalah simbol. Simbol di sini yang digunakan dalam jurnal ini adalah bahasa, di mana bahasa mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, bahasa itu mampu menyatukan dunia yang satu dengan dunia yang lainnya. Yang kedua ada konstruksi sosial. Pada asumsi ini dikatakan bahwa bagaimana pengetahuan seseorang itu mampu membangun interaksi sosial, seperti bagaimana ia menceritakan pengalamannya, bahasa apa yang ia gunakan, dan bagaimana cara mereka memandang pengalaman itu sendiri. Yang ketiga ada sosiolinguistik. Pada konsep ini, Stephen W. Littlejohn menekankan bahwa manusia dapat membentuk sekelompok sosial, yaitu dari cara bahasa yang mereka gunakan sehari-hari di dalam kelompok itu. Sekalipun bahasa itu berbeda, tapi itu bisa dipahami dengan mengamati hierarki dan konteks yang ada di dalamnya.
Selanjutnya terdapat filosofi bahasa. Dalam filosofi bahasa ini lebih berfokus pada makna bahasa dan bagaimana seseorang dapat terikat dari makna bahasa yang disampaikan. Terus selanjutnya terdapat etnografi. Dalam etnografi ini, asumsi etnografi lebih berfokus pada bagaimana sebuah kelompok membentuk makna berdasarkan faktor linguistik dan non-linguistik. Jadi kesimpulannya adalah ditemukan bahwa latar belakang budaya dari para mahasiswa dapat mempengaruhi perilaku dan aktivitas mereka. Selain itu juga melalui pola komunikasi yang sesuai dan interaksi lingkungan. Dan bagaimana mahasiswa membentuk motivasi diri untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Meskipun tidak di daerah asli, para mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya yang baru. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami tentang tradisi sosio-kultural. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri, saya Lista. Saya